Kembali lagi di Revdi Stunter. Ya, di video kali ini gue pengen menceritakan keluh kesah memakai mesin bore up selama 1 tahun nih guys. Nih CC mesin bore upnya ini piston 66 standar 66 STD. Ini umurnya udah 1 tahun nih guys nih. Oke, langsung aja ya. Ini yang pertama nih ya, yang pertama ya. Karena gue mau beli sayur dulu ya. Ini belum gue nyalain dari 2 hari yang lalu. Jadi udah 2 hari kagak dinyalain. Kalau motor ini dingin, baru pertama dinyalain, pasti ada suara kayak klak 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 gitu. Ini keluh kesah pertama ya. Minus pertama. Ini dengerin ya. Tuh. Udah, habis itu hilang. Begitu doang. Awalannya doang. Dan ini sekalian dipanasin dulu. Ya, nggak langsam. Itu minus kedua, nggak langsam. Tuh, kita panasin dulu. Gue mau beli sayur dulu guys. Ntar gue baru lanjutin videonya, ngevlognya. Ngebul ya. Minus ketiga, ngebul. Enggak, tapi pagi-pagi doang sih kalau baru hidup. Oke, mau tahu lebih lanjut keluh kesahnya pakai mesin bore up selama 1 tahun, ikutin terus videonya guys. Oke, lanjut. Tadi udah sampai minus ke berapa tadi? 3 ya. Minus pertama dia kalau baru dinyalain bunyi klek 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 ya. Habis itu minus kedua dia ngebul kalau baru dinyalain. Terus apalagi tadi ya? Nggak langsam. Terus minus ke 4 berarti. Minus ke 4 apa lagi ya? Minusnya. Oh, ini dia nih. Motor ini sebelum di bore up kayaknya dibuat wili-wili tuh nggak keluar oli. Ini semenjak di bore up dibuat wili-wili keluar oli tuh dari situ tuh. Nih, gue udah bawa tang. Nih kita buka nih ininya nih. Mana itu ya, kagak kelihatan. Nih ya, lihat nih guys. Nih lihat nih guys. Tuh, oli semua. Tuh. Waduh. Tuh. Nih. Oli. Ini dia minus ke 4-nya ya guys ya. Olinya masih terlihat kayak baru guys. Tuh. Oli 500 km ini. Tuh. Masih rada bening. Rada doang, tapi udah rada hitam-hitamnya juga. Tuh. Tuh olinya ya guys. Ini di dalam masih ada nih, di dalam filter nih pasti. Kita tutup aja lah. Nah, itu dia minus ke 4-nya. Terus minus ke 5 ya. Ke 5 itu dia rada boros. Itu nggak minus-minus amat sih, emang kalau bore up ya boros lah. Gitu aja, karena kan injektornya udah ganti ya, pistonnya juga udah ganti. Jadi ya wajar aja kalau boros sih. Begitu aja. Terus nggak ada minus-minus lain sih. Sisanya enak-enak aja. Ini dia nggak pernah sama sekali turun mesin gitu ya guys ya. Turun mesin di selama setahun lebih ini dia nggak pernah turun mesin tuh, lihat tuh. Nggak pernah dibongkar guys. Sampai di servis aja kayak nggak pernah dah. Setel klep gitu-gitu nggak pernah guys ini guys. Ya kopling masih enak, masih nyentak. Per kopling juga udah ganti kan, masih enak. Pokoknya kalau lu mau nonton speknya pas bore up-nya di vlog yang ini nih guys. Ya, terus ya udah gitu aja, tinggal pakai aja ini. Oh, sama ganti oli ya guys ya. Ini ganti oli, ini bentar lagi mau ganti oli. Seharusnya gue ganti oli sih.
Ini udah 550 itu 550. Biasanya gue 500 tuh udah warning, udah harus beli oli terus ganti di rumah sendiri guys. Olinya apa aja kalau gue, pokoknya kalau dapat endorsan masukin ya kan. Kalau nggak dapat endorsan gue pakai oliku. Oliku tuh ini Prima XP, Pertamina Prima XP, karena dia lebih kental ya, 20W 50 kalau nggak salah, 20W 50. Gue biasa pakai itu sih. Ini yang tumpah-tumpah ini pakai itu 20W 50. Nah, sekarang kita lanjut ke kelebihannya ya. Wah, kalau kelebihannya ya banyak lah ya guys ya. Kelebihannya itu yang pertama kenceng motornya. Yang kedua dia bisa wheelie di gigi 3, bisa wheelie di gigi 4 kalau dipaksa. Terus suaranya enak, suaranya berubah. Suaranya tuh kayak motor balap gitu, kayak motor SE gitu. Wih, emang iya. Coba kita geber, nyalain dulu. Nih kalau misalnya ini ya, tuh dia tuh kalau bore up itu suaranya pasti lebih ngebas. Terus digeber tuh lebih kayak cepet gitu. Tuh, gitu. Apalagi dipakein knalpot Kala Performance Zero ya guys ya. Jadi suaranya kayak adem, empuk, ngebas, enak. Digeber ngeblar juga. Tuh, enak banget. Tuh, giliran di videoin langsam le. Tadi nggak langsam le, sekarang langsam tuh. Gue bang tuh. Motor kadang-kadang langsam, kadang-kadang kagak le. Tapi untuk ECU-nya ini dia keren, ECU remapan Goib Garage. Dia nggak berubah-berubah. Gue waktu itu ada pengalaman di motor CRF Scarlett. Dia ECU-nya pakai aftermarket. Itu berubah-berubah. Langsam enggak, langsam juga kadang langsam kadang kagak gitu ya. Terus tenaganya kadang berebut, kadang enak gitu, kadang basah kadang kering gitu ya. Kalau ini ECU standar di remap, enak banget di Goib Garage. Settingannya nggak pernah berubah-berubah selama setahun. Terus tenaganya juga nggak pernah berubah-berubah. Ya cuma langsamnya aja. Langsamnya kadang langsam, kadang kagak. Oh ini nih ada bautnya belum gue pasang-pasang nih. Hilang, belum beli. Oh minus lagi guys, ini getarannya guys ya. Getarannya mana joknya setipis ini ya kan guys ya. Empuknya dikit banget. Ini getarannya lumayan lah ya. Kalau ngebut gitu, kalau ngebut itu waduh biji bergetar ya kan. Terus apa lagi ya kelebihannya sebenarnya banyak yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya guys ya. Diungkapkannya dengan rasa. Ini mesin dibuat sama mekaniknya yang ada di vlog yang ini. Karena mekaniknya bagus bikin mesin tuh lihat ya, tuh kayak rada-rada gitu ya, suka ngilang-ngilang, terus ya aneh aja gitu dia tuh. Jadi gue tuh nggak pernah servis gitu, jadi nggak pernah bongkar lagi. Sebenarnya pengen bersih-bersihin gitu dalamnya ya, pengen bersihin TB-nya gitu, pengen setel klep ulang di mekaniknya. Tapi karena mekaniknya aneh ya, jadi gue agak ngerai-ngerai gitu. Ya nggak mau tahu mekaniknya, nonton vlog yang ini ya guys ya. Ya paling gue nanti kalau ke bengkel lain gitu ya, ke bengkel lain gue pengen sekalian naik spek lah. Ya naik spek sekalian ke bengkel lain biar lebih enak aja gitu, biar sekalian gitu ya guys ya. Paling pistonnya lah mau di ini lagi, mau dibesarin lagi karena ini kan pistonnya udah bunyi klek 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 ya. Ini rasanya masih kayak dulu ya, cuma ya agak ngedrop dikit, nggak kayak dulu banget gitu. Mungkin karena kompresinya udah bocor dari mana-mana, kayak dari klepnya mungkin ya, klepnya udah bocor, seal klep juga harus ganti kan tuh. Pagi-pagi ngebul, mungkin ringnya udah pada longgar-longgar gitu kan ya guys ya. Jadi tenaganya udah nggak seperti dulu lagi, tapi nggak jauh-jauh banget. Ini tetap enak. Dibandingkan sama standar ya jauh le. Ini 200 cc sama standar
150 jauh gitu ya. Terus ini juga remapnya, limiternya udah dinaikin kan, jadi napas panjang banget, enak buat harian, buat touring, aman. Ini nggak pernah jauh-jauh sih guys, tapi paling jauh ke SN. Ke SN iya. Kemana lagi ya? Ya iya, nggak pernah jauh-jauh sih. Pernah jauh nggak ya dia? Kagak pernah. Kalau jauh digendong, Bandung digendong, pakai towing, pakai cemara. Ya udah gitu aja sih. Ya review, alhamdulillah mesin umurnya 1 tahun lebih, masih sehat, alhamdulillah, dengan perawatan yang ganti oli aja ya. Sisanya penyiksaan mesin ya, cuma rutin ganti oli, sisanya udah keugal-ugalan. Alhamdulillah mesinnya bagus ya, enak juga, kopling juga bagus, terus per kopling bagus, kampas kopling bagus ya, piston juga ya. Walaupun ini sebenarnya second nih guys, gue waktu itu jelasin di vlog sebelumnya tuh, ini pistonnya juga second, tapi alhamdulillah bagus. Knalpot bagus ya, gear bagus, ban bagus, body bagus ya, jok juga bagus tuh, bagus. Terus bagus lah, banyak yang bagus di sini, gear bagus tuh. Ya udah, kalau ada pertanyaan di kolom komentar aja guys. Si nilai buat mesin CC, iya mantap gak tuh? 1 tahun gak dibongkar. Nah buat motor lu yang bore up berapa lama, komen di kolom komentar, tahan berapa lama, kagak dibongkar ya, kagak dibongkar dan tetap sehat tuh, berapa lama, komen. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga YouTube channel Rev di Stunter. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah. Jangan lupa ya follow IG. Kapi anak ganteng. Oh ya guys, follow IG-nya Kapi anak ganteng, mantap.